Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulina al-amin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ikhwatal Islam wa ikhwatal iman, a'azzani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, puji dan syukur marilah kita senantiasa terus panjatkan kehadirat Allah tabaraka wa taala, Rabb semesta alam, Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa menganugerahkan kepada kita begitu banyak nikmat, sehingga alhamdulillah di hari ini kita masih diberikan kesehatan, diberikan kemudahan untuk kita bisa melanjutkan kajian rutin kita membahas kitab Mustalahul Hadits yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Maka kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari bermanfaat dan menjadi hujjah dan penolong bagi kita di akhirat kelak. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan kemarin kita sudah bahas terkait dengan isnad, kemudian ashahul asanid, dan juga musalsal, dan juga apa faidah dari mempelajari musalsal. Maka kita murojaah terlebih dahulu materi yang sudah kita dapatkan, termasuk nanti ketika kita bahas musalsal, insyaallah kita praktikan, termasuk ketika kita bahas tahammul hadis. Apa Ustaz, suaranya keluar ya, bukan ke dalam? Yang aman. Maksudnya suara saya nggak kedengar ke bawah? Oh ya, ada. Ada ya. Baik. Jadi insyaallah pada sore hari ini, selain kita memurojaah pelajaran terakhir yang sudah kita bahas, juga insyaallah kita nanti akan masuk pembahasan terkait dengan tahammul al-hadits wa ada'uhu, terkait dengan menerima dan menyampaikan hadis. Pembahasan terkait seperti apa sih para rawi menerima hadis dari syekhnya, dari gurunya, dan bagaimana seorang guru menyampaikan riwayat hadis kepada muridnya. Dan juga di hari ini insyaallah akan kita praktikkan terkait pemberian ijazah, yang ini bagian daripada siyagul ada, bagian daripada cara menyampaikan riwayat hadis. Dan insyaallah yang akan kita sampaikan pada kesempatan sore hari ini adalah ijazah fil hadis al-musalsal, bil ahadits atau bil hadits aulawiyah. Karena di antara pelajaran yang sudah kita ambil kemarin ada namanya hadis ataupun isnad yang musalsal. Yang musalsal itu adalah setiap rawinya, semua sanadnya menyebutkan dengan sigoh yang sama. Atau apakah dengan penyebutan, misalkan semua rawi ketika akan meriwayatkan hadis ini uhibbuka, semua rawinya mengatakan ini uhibbuk, atau semuanya mengutarakan kata haddatsana, atau semuanya mengutarakan kata an, atau yang nanti akan kita ijazahkan pada sore hari ini adalah di mana ada namanya hadis musalsal bil awwaliyah. Apa yang dimaksud bil awwaliyah? Bahwa setiap
guru yang meriwayatkan dan menyampaikan hadis ini selalu memulai dengan kata wa huwa awwalu hadisin sami'ahu kullu rawin an syaikhihi, atau setiap mereka mengatakan bahwasannya hada awwalu hadisin sami'tuhu min syaikhi, bahwasannya ini hadis yang pertama kali aku dengar dari guruku. Maka insyaallah akan kita sampaikan pada sore hari ini biidznillah taala. Ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, kembali kita memurojaah terlebih dahulu bahwa hadis berdasarkan individu yang dijadikan sandarannya dibagi menjadi 3, yaitu hadis marfu', hadis yang disandarkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, ada hadis mauquf yang disandarkan kepada sahabat, dan ada hadis yang maqtu', yaitu hadis yang disandarkan kepada tabi'i, atau kabar ataupun khobar yang disandarkan kepada seorang tabi'i. Kemudian hadis marfu' dibagi menjadi 2, yaitu hadis marfu' yang sharih, yang Nabi sandarkan secara langsung kepada diri Nabi. Ada yang dimaksud dengan marfu' hukman, atau secara status, di mana seorang sahabat mengabarkan sebuah kabar yang mana kabar tersebut bisa berstatus menjadi marfu' hukman karena 7 syarat yang dipersyaratkan, dan ini sudah kita bahas. Kemudian kita juga sudah membahas apa itu mauquf, bahwa mauquf itu adalah khobar yang disandarkan kepada sahabat dan tidak sampai kepada hukum marfu'. Kemudian maqtu' adalah kabar yang disandarkan kepada tabi'in dan orang-orang setelahnya. Juga sudah kita jelaskan apa itu sahabi. Sahabi itu adalah seorang yang bertemu, berjumpa dan melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan meninggal di dalam keadaan Islam. Maka termasuk dalam definisi ini adalah seseorang yang bertemu dengan Nabi, beriman dengan Nabi, kemudian murtad, kemudian masuk Islam kembali dan meninggal dalam keadaan Islam, maka masih dikategorikan seorang sahabat. Berbeda dengan seorang yang bertemu, berjumpa, melihat Nabi, beriman kepada Nabi, kemudian murtad dan meninggal di atas kekufuran, maka yang seperti ini tidak dikatakan sahabat. Atau mereka yang bertemu dengan mereka yang beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tapi tidak bertemu dengan Nabi, maka juga tidak dianggap sahabat. Mereka disebut mukhadram, seperti Raja Najasyi. Kemudian juga sudah kita jelaskan keadaan sahabat, bahwa seluruh sahabat Nabi itu adalah udul, thiqat, tidak perlu dicek kredibilitasnya berdasarkan ayat-ayat di dalam Al-Quran dan juga hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menjelaskan akan keutamaan para sahabat, dan juga tentang hadis seorang sahabat yang melihat hilal dan diterima persaksiannya oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam walaupun dia hanya melihat sendirian. Kemudian kita juga sudah bahas sahabat yang paling terakhir yang meninggal secara umum, yaitu sahabat Amir ibn Wathilah Al-Laythi yang meninggal di tahun 110 Hijriah. Maka siapapun yang hidup setelah tahun tersebut maka tidak dikategorikan sahabat. Termasuk sudah kita jelaskan siapa saja sahabat yang terakhir meninggal di Makkah, di Madinah, di Syam, di Mesir, di Basrah, di Kufah dan yang lain sebagainya.
Dan di antara faidah mengetahui siapa sahabat yang terakhir meninggal untuk mengetahui apakah khobar tersebut dikategorikan sebagai khobar yang mauquf atau maqtu. Apakah ini kabar dari sahabat atau selain daripada sahabat. Kemudian kita sudah jelaskan ada para sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi SAW, yaitu ada 7 orang yang sudah kita jelaskan. Namun bukan berarti mereka yang paling banyak meriwayatkan hadis ini adalah mereka yang betul-betul secara mutlak paling banyak meriwayatkan hadis atau mendengar hadis. Karena bisa jadi ada sahabat lain yang lebih banyak daripada 7 sahabat ini, namun mereka ada keadaan yang menjadikan mereka tidak dikategorikan sebagai 7 sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi karena beberapa sebab. Sebab yang pertama adalah karena lebih awal meninggal seperti sahabat Hamzah, atau kesibukan seperti sahabat Utsman, atau dua-duanya meninggal lebih awal dan sibuk dengan urusan khilafah, yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Kemudian juga sudah kita bahas apa itu mukhadram, bahwa mukhadram itu mereka yang beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di kehidupan Nabi, sezaman dengan Nabi, tapi tidak berjumpa dengan Nabi. Statusnya adalah sebagai kibaru tabi'in, yaitu kedudukan antara sahabat dan juga tabi'in. Mereka orang 40. Dan juga sudah kita bahas siapa itu tabi'i, bahwa tabi'i itu adalah mereka yang bertemu, berjumpa dengan sahabat, beriman dengan Nabi dan meninggal di atas Islam. Dan jumlah mereka sangatlah banyak, dan tabi'i dibagi menjadi 3, yaitu tabaqah kubra, yaitu seorang tabi'i yang paling banyak meriwayatkan hadis dari sahabat, atau tabi'in yang banyak meriwayatkan hadis dari sahabat. Kemudian ada namanya sugra. Sugra itu berarti yang mereka banyak meriwayatkan hadis dari tabi'in dan hanya sedikit bertemu dengan para sahabat. Dan ada namanya tabi'i wusta, yaitu mereka yang banyak meriwayatkan hadis dari sahabat dan kibar tabi'i. Kemudian pembahasan terakhir kita adalah tentang isnad. Yang dimaksud dengan isnad adalah ruwatul hadis alladzina naqaluhu ilaina. Sanad atau isnad itu adalah kumpulan para rawi. Yang dimaksud rawi di sini rawi hadis yang menukil ataupun menyampaikan hadis kepada kita. Dan sudah kita jelaskan, kita contohkan beserta dengan apa? Tabel daripada sanad hadis, beberapa hadis yang sudah kita contohkan di awal. Kemudian kita juga sudah jelaskan bahwa isnad itu dibagi menjadi 2. Ada isnad yang ali, ada isnad yang nuzul. Ada isnad yang tinggi, ada isnad yang pendek. Yang dimaksud dengan tinggi itu semakin sedikit jumlahnya sampai kepada sahabat, maka isnadnya semakin kuat atau tinggi. Semakin jumlah rawinya itu banyak sampai kepada sahabat, maka disebut isnad yang nuzul. Kemudian isnad ali dibagi menjadi 2. Ada uluwus sifah dan uluwu adad. Yang dimaksud dengan uluwus sifah, ketika ada 2 jalur sanad membahas hadis yang sama dengan jumlah yang sedikit, artinya derajatnya sama-sama tinggi, tapi yang satu rawi-rawinya thiqah dan udul, yang satu ada yang udul, ada yang tidak udul, ada yang thiqah, ada yang tidak thiqah, maka didahulukan yang thiqah dan udul, dan inilah disebut dengan ulu sifah. Itu disebut dengan ulu sifah. Yang kedua ulumul adad. Ada 2 jalur riwayat
yang dua-duanya sama-sama meriwayatkan hadis yang sama dengan jumlah bisa jadi rawinya sama, yaitu sedikit sampai kepada sahabat, namun yang satu apa? An yaqilla adadur ruwat fi isnadin binisbati ila isnadin akhar. Tetapi yang satu dari sisi jumlah lebih sedikit sehingga dikatakan ulu adad. Jumlahnya lebih sedikit dibandingkan jalur yang lainnya. Adapun nuzul, maka ada dua juga, ada nuzulus sifah, ada nuzul adad. Ada dua jalur sanad, yang satu jumlah rawinya banyak, makanya disebut nuzul. Yang satu juga nuzul, tapi bedanya yang satu ini lebih tidak thiqah, maka disebut nuzul sifah, ya. Ataupun nuzulul adad, maka yang satu lebih banyak rawinya dibandingkan yang satu lagi, namun statusnya sama-sama nuzul. Kemudian kita juga sudah jelaskan ashahul asanid. Dan yang kita jelaskan yang dimaksud dengan ashahul asanid ini bukan berarti menghukum, memvonis sebuah isnad itu lebih sahih dibandingkan isnad yang lain, tetapi dinisbatkan ashahul asanid ila Abi Bakar, sanad yang paling sahih yang sampai kepada Abu Bakar, sanad yang paling sahih sampai kepada Umar, sanad yang paling sahih sampai kepada Abu Hurairah, atau sanad yang paling sahih yang dinisbatkan kepada orang-orang Hijaz, sanad yang paling sahih yang dinisbatkan kepada ahlu Makkah, Madinah, dan lain sebagainya. Atau ashahul asanid yang berkaitan dengan tema hadisnya. Ada 4 sanad hadis, 4-empatnya bicara tentang hadis turunnya Allah ke langit dunia di waktu sepertiga malam. Ternyata dari 4 ini ada satu sanad yang orang-orangnya thiqah, orang-orangnya udul, maka inilah yang disebut dengan ashahul asanid yang berkaitan dengan hadis tentang nuzul. Jelas sampai di sini? Nah, kemudian juga sudah kita jelaskan terkait dengan musalsal. Dengan hadis musalsal adalah di mana para rawinya memiliki kesesuaian. Kalau hadisnya tentang inni uhibbuk, semuanya bicara inni uhibbuk. Sebelum mereka meriwayatkan hadis, semuanya bilang inni uhibbuka. Musalsal. Atau semua rawinya bilang haddatsana, seperti hadis ya tentang penciptaan manusia. Ya, haddatsana Umar ibn Hafs, haddatsana Abi, haddatsana Al-A'mash, haddatsana Zaid ibn Wahab, haddatsana Abdullah, yakni Ibnu Mas'ud, haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semuanya pakai kata haddatsana atau pakai an, itu namanya musalsal. Atau yang nanti akan kita berikan ijazah pada sore hari ini bagi yang mendengar adalah hadis tentang musalsal bil awwaliyah. Kenapa disebut musalsal bil awwaliyah? Karena semua rawinya ketika meriwayatkan kepada muridnya semuanya mengatakan wa huwa awwalu haditsin sami'tuhu min syaikhi. Semuanya mengatakan seperti itu. Termasuk nanti ketika kita akan meriwayatkan hadis ijazahkan hadis ini, anak akan mengatakan wa huwa awwalu haditsin sami'tuhu min syaikhi. Dan ini sebagaimana anak sampaikan, ijazah sama ini anak dapatkan dari Syekh Abdul Muhsin Ibn Muhammad Al-Qasim, yang sebenarnya saat ini juga di antara nikmat yang Allah berikan. Ya, dulu orang belajar mutun, mengambil ijazah itu kita harus ke Madinah. Sekarang sudah ada program hafalan mutun langsung ke Madinah, dibimbing oleh para masyayikh, para guru, termasuk para mahasiswa yang sedang mengambil magister atau doktoral, dan mereka diperbantukan di Masjid Nabawi.
mengajarkan mutun, dan ini bermanfaat jika di antara antum ada yang ingin mengikuti hifdzul mutun langsung ke Masjid Nabawi secara online. Ya, nanti insyaallah dapat syahadahnya, dapat sertifikatnya, dan itu bermanfaat terutama untuk para santri yang ingin melanjutkan studi khususnya secara umum ke kampus di Saudi, ya, secara khusus misalkan di Madinah, di mana banyaknya kita memiliki sertifikat mutun itu sangat mempengaruhi tingkat kelulusan. Jadi ana sarankan bagi yang ingin lanjut kuliah untuk para santri, ya, ikuti program mutun di Masjid Nabawi secara online. Nah, selesai daripada isnad, maka kita masuk kepada pembahasan yang juga cukup penting tentang tahammul al-hadits wa ada'uhu. Apa itu tahammul hadis? Apa itu ada'ul hadis? Yang dimaksud dengan tahammul hadis, nerima hadis. Tahammul itu apa? Nerima. Kalau ada'ul hadis berarti nyampaikan hadis. Ana ulang untuk mudah memahaminya. Tahammul maksudnya apa? Nerima. Antum misalkan ngambil hadis dari ana, berarti antum tahammul hadis. Ana posisinya apa? Adaul hadis, karena ana yang menyampaikan hadisnya. Bisa dipahami? Ana ulang untuk ketiga kalinya. Tahammul berarti murid ngambil riwayat hadis dari guru. Adaul hadis, guru menyampaikan hadis kepada murid. Jelas? Ibu-ibu di bawah jelas makna tahammul dan adaul hadis? Insyaallah jelas, Ustaz. Baik. Tahammul hadis. Tahammul itu kan sebenarnya kalau kita lihat dari bahasa Arab diambil dari kata tahammala yatahammalu tahammulan. Arti asalnya tahammala yatahammalu itu artinya menanggung. Seseorang yang menanggung. Ya kan, kita menerima hadis berarti kita menanggung hadis yang disampaikan kepada kita. Atau biasanya tahammala yatahammalu itu maknanya memikul tanggung jawab. Dan biasanya kata tahammal itu juga bisa digunakan untuk mengatakan tanggung jawab. Ana tahammal, ana yang bertanggung jawab. Gitu kan? Nah, kita masuk mulai dari pembahasan tahammul hadis. Posisinya kita nerima hadis dulu. Posisinya apa? Kita nerima hadis. Ya. Contohnya kita menerima hadis. Baik. Iqra. الثاني القراءة على الشيخ
الأول أن يكون المجاز به معلوما إما بالتعيين مثل أجزت لك أن تروي عني صحيح البخاري، وإما بالتعميم مثل أجزت لك أن تروي عني جميع مروياتي. فكل ما ثبت عنده أنه من مروياته صح أن يحدث به عنه بناء على هذه الإجازة العامة. فإن كان المجاز به مبهما لم تصح الرواية بها مثل أجزت لك أن تروي عني بعد صحيح البخاري أو بعض مروياته لأنه لا يعلم المجاز به. نعم. الثاني أن يكون المجاز له معدودا فلا تصح الإجازة المعدود ولا تبعا ولا استقلالا. فلو قال أجزت لك ولمن سيولد لك، أو أجزت لمن سيولد لفلان، لم تصح الإجازة. الثالث أن يكون المجاز له معينا بشخصه أو بوصفه مثل أجزت لك لفلان رواية مرويات عني، أو أجزت لطالب علم الحديث رواية مرويات عني. فإن كان عاما لم تصح الإجازة مثل أجزت لجميع المسلمين أن يرووا عني. وقيل تصح للمعدوم وغير المعين والله أعلم. Baik. Barakallahu fiik. Kita masuk kepada pembahasan tahammul hadis. Jadi tahammul itu tadi yang menerima hadis. Oleh karenanya di antara definisi daripada tahammul hadis, ya, karena kita akan menjelaskan 3 pembahasan dalam hal ini. Pertama definisinya, ta'rifuhu, syurutuhu, syarat-syaratnya, anwa'uhu, macam-macamnya. Maka kita masuk kepada definisi tahammul hadis. Tahammul hadis akhdhuhu amman haddatsa bihi anhu. Yang dimaksud dengan tahammul adalah akhdhuhu. Akhadha yakhudhu artinya mengambil. Maksudnya dia mengambil, terima. Mengambil atau menerima hadis dari seseorang yang meriwayatkan hadis. Jadi, misalkan Anda meriwayatkan hadis kepada antum, antum menerima hadis. Berarti antum sedang apa? Tahammul hadis. Murid nerima riwayat hadis dari guru. Itu namanya tahammul. Nah, dalam tahammul hadis, dalam menerima hadis ada syarat. Artinya tidak semua orang yang mendengar hadis boleh dia menerimanya kemudian nanti dia meriwayatkan kepada orang. Karena tidak semua orang boleh nerima kemudian meriwayatkan. Atau mudahnya tidak boleh semua orang juga menerima dalam tanda kutip, menerima bukan hanya untuk dia jadikan pelajaran, tapi dalam rangka tadi ada namanya nerima hadis kemudian meriwayatkan hadis. Ada berapa syarat? 3 syarat yang dipersyaratkan ketika seseorang ingin nerima hadis. Yang pertama adalah adalah syaratnya adalah at-tamyiz. Syarat yang pertama bagi orang yang ingin menerima hadis adalah dia harus tamyiz. Apa yang dimaksud dengan tamyiz? Apa indikator seseorang dikatakan tamyiz? Wa huwa fahmul khitab wa raddu jawabihi ala shawab. Yang dimaksud dengan tamyiz adalah
orang tersebut memiliki kemampuan untuk memahami pembicaraan yang ditujukan kepadanya. Misalkan Anda ngajak ngobrol antum faham. Ketika Anda ngomong, antum faham. Itu namanya tamyiz. Atau kita ngajak ngobrol orang, kita perintahkan dia tentang satu perintah, dia langsung laksanakan. Karena dia faham, itu tamyiz. Maka dikatakan seorang tidak tamyiz adalah ketika kita ngomong sesuatu, dia nggak bisa memahami apa yang kita ucapkan. Dan ini biasanya berlaku kepada anak-anak yang di bawah 7 tahun. Ya, kadang kita ngomong apa, dia pahami apa. Nah, itu berarti belum tamyiz, belum bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. Jawabihi ala shawab. Tamyiz itu juga adalah dia mampu menjawabnya dengan benar. Kita tanya apa, jawabnya iya, sesuai. Kita ngajak bicara apa, dia bisa paham dan juga membalas dengan juga benar. Itu namanya tamyiz. Wal ghalibu an yakuna inda tamami sab'i sinin. Dan seseorang itu dikatakan sudah masuk usia tamyiz itu ketika sempurna umurnya 7 tahun ke atas. Itu sudah tamyiz. Nah, makanya nanti kalau ada seorang sahabat atau seorang rawi meriwayatkan hadis ketika dia masih kecil, ya, maka tidak diterima riwayatnya. Tidak diterima riwayatnya. Nanti akan kita jelaskan ketika kita membahas tentang adaul hadis. Ya. Dia dengar, misalkan di umur 6 tahun dia dengar. Kemudian dia ngeriwayatinnya di umur 12 tahun. Ya, apakah boleh atau tidak? Itu nanti akan kita bahas ketika dia meriwayatkan. Maka nerima saja sudah tidak boleh, kan gitu kan? Apalagi menyampaikan, kan mudahnya begitu. Nerima hadisnya saja nggak boleh. Apalagi dia meriwayatkan. Walaupun pas meriwayatkannya sudah gede. Nah, walaupun nanti ada khilaf juga di antara kalangan para ulama hadis, itu nanti akan kita bahas setelahnya. Jadi berarti kalau misalkan anggaplah ini majelis riwayat hadis. Ada anak kecil umurnya di bawah 7 tahun. Kemudian Anda meriwayatkan hadis. Dia mendengar, maka tidak sah hadisnya. Karena dia belum masuk usia tamyiz. Jelas? Atau dia sudah gede, udah dewasa. Wa kadzalika law faqada tamyizahu likibarin aw ghairi. Atau bisa jadi dia dengar hadis tapi sudah sepuh umurnya, udah lansia. Yang kadang lansia itu apa? Pikun. Nah, yang seperti ini juga nggak bisa nerima hadis. Atau yang semisal dengannya. Fala yasihhu tahammuluh. Maka yang seperti ini tidak sah dia dengar riwayat. Lagi-lagi manfaatnya apa? Untuk memastikan bahwa hadis itu betul-betul dibawakan oleh orang-orang yang bukan pelupa, bukan karena apa? Sudah hilang ingatan, atau bukan anak kecil yang belum paham pembicaraan. Supaya memastikan hadis ini betul-betul datangnya dari siapa? Nabi SAW. Kan begitu kan? Kalau sekiranya anak kecil boleh mendengar riwayat hadis, maka nanti akan terjadi apa? Kerancuan. Bisa jadi dia salah dengarnya pas masih kecil, walaupun nanti pas sudah gedenya ngeriwayatin hadis. Maka di sini dicontohkan oleh para ulama, di buku ini tidak dijelaskan. Misalkan seorang rawi yang masyhur pernah mendengar hadis ketika dia masih kecil adalah seorang sahabat bernama Mahmud ibn Rabi' al-Ansari. Mahmud ibn Rabi' al-Ansari. Di mana beliau pernah mendengar, kata beliau, aqaltu minan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam majjaha fi wajhi wa ana ibnun khamsi sinina min dalwin fi darina. Kata Mahmud ibn Rabi' al-Ansari, dia ini masih kecil. Dia masih kecil, dia sampaikan hadis ini
dia mengatakan, aku masih ingat dari Nabi SAW sebuah percikan yang beliau percikkan ke wajahku. Jadi ngambil air, Nabi ambil air dari ember, kemudian Nabi percikan main air kepada siapa? Mahmud ibn Rabi' al-Ansari. Wa ana ibnun khamsu sinin. Sedangkan aku, kata beliau, umurku masih umur berapa tahun? 5 tahun. Sudah tamyiz atau belum? Belum. Tapi kan kadang bisa ada orang tamyiz tapi hafal, ingat. Betul atau tidak? Ada kita punya anak umur 5 tahun, tapi dia ingat kejadian yang di saat dia umur 5 tahun. Sebagai contoh misalkan, ya, bapak anak rahimahullah itu meninggal di saat anak umur 5 tahun. Anak masih umur 5 tahun dan anak masih ingat kejadiannya. Masih ingat bagaimana ketika bapak pulang dari rumah sakit, keluar dari ambulan, diangkat pakai keranda, bahkan masih ingat waktu dikafani, masih ingat sampai sekarang ketika dikuburkan. Anak waktu itu umur 5 tahun. Tapi ingat. Nah, sama seperti siapa? Mahmud ibn Rabi' al-Ansari. Dia masih 5 tahun tapi ingat kejadian. Ini kan hadis. Kenapa kejadian? Kan perbuatan Nabi, betul atau tidak? Nabi memercikan Ambil air dari ember, dipercikan ke wajah siapa? Mahmud ibn Rabi' al-Ansari. Maka kata beliau, aqaltu minan Nabi, aku ingat dari Nabi SAW bahwasannya beliau pernah ngambil air, menyemprotkan ke wajahku, sedangkan saat itu aku masih berumur 5 tahun, min dalwin fidarina, dari sebuah ember timba yang ada di rumahku. Ya, dia meriwayatkan hadis, sedangkan dia masih kecil, dan dia mendengarkan hadisnya di saat dia di umur 5 tahun, maka tidak berlaku. Lah Ustaz, ini kan cuma begini doang gitu. Loh, hadis yang seperti ini, kalau ini diriwayatkan bukan oleh anak kecil, ini bisa diambil faidah yang banyak. Contoh, kalau sekiranya hadis ini tidak diriwayatkan oleh orang yang dulu mendengarnya ketika masih kecil, maka misalkan hadis ini bisa diterima dan bisa dijadikan hujjah. Apa hujjahnya? Bahwa hadis ini menunjukkan tentang bolehnya kita bercanda dengan anak-anak kecil. Dan Nabi memang biasa bercanda dengan anak kecil. Hadis yang lain yang Nabi menunjukkan tentang faidah sayang kepada anak-anak kecil, yaitu hadis dari adiknya Anas ibn Malik radhiyallahu taala an, yaitu Abu Umair. Abu Umair itu dulu punya burung kecil namanya Nughair. Kemudian burungnya mati. Kemudian Nabi bercanda, "Ya Abu Umair, ma fa'alan Nughair?" Wahai Abu Umair, kira-kira sekarang Nughair lagi ngapain gitu. Dicandain sama Nabi. Kan kita kalau punya binatang kesayangan, Pak, kemudian mati, anak kita nih misalkan punya burungnya mati. Itu kan suka kepikiran terus gitu. Nah, dicandain sama Nabi, Abu Umair, mana Nughair sekarang? Kira-kira Nughair lagi ngapain sekarang? Kan udah mati gitu. Untuk menghibur. Antum bayangkan ada seorang ulama yang bisa mengambil dalam semalam 100 dari hadis tadi. 100 faidah. Nah, adapun hadis Mahmud ibn Rabi' al-Ansari ini tidak diterima. Kenapa? Karena dia dengar hadisnya ini ketika masih kecil. Dan dia menyampaikan ini ketika sudah dewasa, tapi tidak diterima hadisnya. Karena ketika dengarnya masih kecil. Bisa dipahami? Jelas? Kenapa? Karena di sini ada kemungkinan bisa jadi waktu itu dia meriwayatkan sesuatu yang mungkin dia belum paham, atau ada kemungkinan salahnya di situ karena masih kecil kan. Mungkin dia ingat, tapi ingatnya mungkin jangan-jangan Nabi bukan memercikan, jangan-jangan saat itu Nabi mengguyur dia satu ember kan gitu kan. Nah, jadi ini dakiknya, telitinya para ulama hadis untuk memastikan bahwa hadis yang betul-betul harus kita amalkan adalah hadis-hadis yang sahih. Nah, kemudian syarat yang kedua al-aqal, berarti harus fala yasihhu tahammuluhu al-majmu'atu, maka berarti tidak boleh orang yang menerima hadis ya itu kan berarti kan dia nggak ngerti kan, nggak paham. Ya, ini syarat yang kedua. Yang ketiga, as-salamatu
Bolehnya seseorang mendengar faktor-faktor penghalang yang menghalangi dia dari menerima hadis. Apa faktor yang menghalangi seseorang dari menerima hadis? Contohnya adalah fala yasihhu ma'a ghalabati nu'as. Orang nggak boleh nerima hadis sedangkan dia dalam keadaan ngantuk berat. Kenapa? Misal, ana sekarang riwayatin hadis. Ada di antara antum yang ngantuk. Pas dibangunin, kira-kira dia bisa sempurna nggak dengar hadisnya? Sempurna nggak? Enggak kan? Antum lihat, ini kan tujuannya apa? Untuk betul-betul memastikan setiap perawi hadis itu dengar hadis betul-betul dengar dengan baik. Kalau ngantuk-ngantuk, ya. Atau bagaimana kasih contoh kemarin. Dan ini memang diceritakan oleh salah satu dosen kami dari Afrika. Jadi kemarin Anda belum ceritakan kisahnya, cuma lafadznya aja. Jadi pernah satu hari dia mengadakan safari dakwah ke Afrika. Dia memang sudah lama tinggal di Saudi. Kemudian ada satu kesempatan dia safari dakwah ke kampung halamannya. Bukan kampung halamannya sebetulnya, ke negaranya lah. Cuman beda kampung. Satu keadaan dia kaget. Kok ada orang-orang ngobatin penyakit pakai hitam? Kenapa? Karena salah ternyata. Harusnya habbatus sauda pakai ba, jadi pakai ya hayyatus sauda. Hanya karena beda titik satu, maknanya berbeda. Habbatus sauda itu jintan hitam, hayyatus sauda ular hitam. Bayangin antum. Mereka mengatakan ular hitam obat dari segala penyakit. Kan fatal Pak akibatnya, betul atau tidak? Ya. Di luar daripada itu adalah satu kisah yang beliau ceritakan juga, namun ini lebih kepada pemahaman makna. Jadi beliau kaget datang ke satu tempat di salah satu daerah di Afrika. Dia kaget. Kenapa setiap tokoh masyarakatnya, terutama anggaplah ulamanya, kiainya kalau di kita, itu istrinya banyak muda-muda. Anak-anak muda. Ketika ditanya ke masyarakat, kenapa setiap tokoh masyarakat di sini itu istrinya muda-muda? Ternyata apa? Ternyata mereka bilang, kan Nabi pernah bersabda, apa itu? Idza mata ibnu Adam inqata'a illa min thalath. Apabila anak Adam itu meninggal dunia, maka terputuslah seluruh amalnya kecuali yang 3. Di antara yang 3 itu apa? Shadaqatun jariyah. Dia memahami shadaqatun jariyah dalam bahasa Arab jariyah. Itu bayangin tuh, ya, memahami hadis semaunya dia gitu kan. Dan orang kan nggak, orang awam nggak tahu, masya Allah. Dia punya anak gadis, ini anak gadis saya, anak kasih. Dan punya istri lebih dari satu dan anak-anak gadis. Dan ini terjadi dengan kedua telinga anak. Anak meriwayatkan kepada antum. Antum dengar langsung. Dan itu kejadian, Pak. Antum bayangkan. Ya. Jariyah dianggap anak wanita kecil. Ya, anak wanita kecil. Antum bayangin. Ya. Walaupun memang tidak ada sebetulnya di Afrika. Di Afrika itu punya istri lebih dari satu itu enggak. Karena punya kawan mahasiswa satu kelas. Padahal dia masih kuliah, masih jadi mahasiswa statusnya. Tiap bulan dikasih duit sama kerajaan. Ya, yang itu enggak gede duitnya. Ya. Itu punya istri 3. Anak masih ingat, subhanallah, kawan kami itu ya, satu kelas. Anak tanya, istri berapa? 3. Antum nggak kerja? Nah di sana itu kalau dia ustadz ya itu masya Allah, mudah, dia mau 3 mau 4 itu mudah. Itu masih contoh saja ya. Mohon ibu-ibu di bawah jangan. Anak tidak sedang mengajarkan ya yang mendengar untuk seperti itu, enggak. Karena cuman menceritakan, meriwayatkan kisah yang Anda dengar, Anda lihat langsung. Gitu kan ya? Ini contoh ya apa yang Anda dengar, apa yang Anda lihat. Tentu bayangkan, kesalahan seseorang dalam meriwayatkan fatal akibatnya.
Makanya nggak boleh ngantuk ketika mendengar hadis, nggak boleh ngantuk. Au laghatin katsir. Atau apa? Apa? Telepon. Mana laghat? Indonesianya ya. Ya, sesuatu yang apa ya? Yang dia nggak bisa fokus gitu. Bisa fokus. Bisa juga. Ya, jadi nerima sempurna, ya. Itu apa? Laghat itu bising. Apa namanya? Konsentrasi tadi. Hadisnya, masjidnya banyak orang lalu lalang. Sauda jadi hayatus sauda. Nah, itu. Ini juga penghalang seseorang dari atau dalam kondisi sibuk. Lima hadis apalagi dalam meyakini namanya ilmu laduni. Anda tahu ilmu laduni? Tiba-tiba orang bangun tidur, ana jadi orang yang berilmu, jadi wali, jadi ustaz, jadi kiai. Mimpi. Sesungguhnya ilmu itu akan didapatkan dengan cara belajar. Dengar hadis itu kan belajar. Antum datang dari rumah ke masjid untuk dapat ilmu, kan begitu. Jelas? Baik. Wa anwa'uhu katsira. Bentuk dengar hadis itu, bentuk nerima hadis itu ada banyak. Yang pertama, as-sama' min labdi syekh. Kan Anda menyebutkan satu hadis. Misalkan yang nanti akan kita contoh, rahimuna yarhamuhumur rahman. Antum kan dengar sekarang. Itu cara menerima hadis. Antum dengar dari guru. Ya. Dan yang paling tinggi dari metode atau gurunya ngomong antum nulis dengan cara imla. Misalkan Anda bilang, Anda akan meriwayatkan hadis, ya, an Amirul Mukminin Abi Hafs Umar bin Khattab radhiyallahu taala an, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat. Antum tulis innamal a'malu binniyat. Antum dengar kan? Antum dengar, antum juga catat. Ayo tulis innamal a'malu binniyat. Antum tulis innamal a'malu binniyat. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih, terus sampai akhir. Itu yang paling tinggi. Sudah dengar kemudian dia mencatat dan diimlakan. Ya, didiktekan oleh gurunya. Oh, itu kan lebih apa? Lebih kuat kan? Antum sudah dengar langsung, kemudian antum juga catat huruf per hurufnya, lafaz per lafaznya, sehingga ketika antum akan meriwayatkan orang lain, itu betul-betul dengar sambil didiktekan. Yang kedua, al-qira'atu 'ala syekh. Seseorang menerima hadis dengan membaca riwayat hadis tersebut di hadapan gurunya. Seperti contoh tadi, qari bacain, walaupun yang dibaca bukan hadis, misalkan dia baca, gurunya dengar. Antum yang lain juga mendengar, itu boleh. Itu namanya ard. Ya, dipaparin. Yang qari baca, syekhnya dengerin, antum yang lain dengar, kata syekhnya, na'am, ana meriwayatkan hadis tersebut. Jelas? Ini cara yang kedua. Yang ketiga, al-ijazah. Pemberian ijazah.
an ya'dana syaikhu birriwayati anhu. Seorang guru memberikan izin secara lisan maupun secara tertulis kepada seseorang untuk meriwayatkan hadis darinya. Nah, makanya kita contohkan hari ini. Anak akan berikan ijazah sama dalam bentuk dibacakan dengan lafaz mengizinkan memberikan ijazah dan juga dalam bentuk sertifikat. Namun ya, mungkin tidak bisa ngasih sertifikatnya secara cepat karena butuh waktu. Oleh karenanya mohon izin nanti, kan ada grupnya ya. Antum yang dengar hadis musalsal hari ini ditulis namanya di grup. Siapa aja namanya? Kalau bisa tulis dengan bahasa Arabnya. Nama Arab. Ustaz bingung anak nama Arabnya, namanya Suyanto, gimana tulisannya? Antum buka chat GPT atau apa yang memudahkan antum, atau misalkan Google Translate, antum tulis nama antum, terjemahkan ke bahasa Arab, bisa muncul biasanya. Ya. Pakai bahasa Arab, nanti tulis di grup. Kalau anda ada waktu, anda buatkan. Nanti anda tulis, tanda tangan ada capnya. Atau kalau ada di antara antum yang mau menjadi relawan, bikin sertifikat, maka ahlan wa sahlan. Itu lebih baik. Anda tinggal tanda tangan, nanti Anda tinggal fotokan sanad rawinya, kemudian nanti baru Anda berikan. Itu juga bisa. Jelas? Nah, itu namanya apa? Ijazah. Ya. Sawa'un adina lahu lafdhun, apakah dia menyampaikannya secara lafaz atau disampaikan secara tulisan. Baik. Maka ana bacakan sekarang dan antum tidak tidur, ya. Yang tidur dibangunkan, yang ngantuk dibangunkan, ya. Maka yang mendengar hadis ini, maka insyaallah akan kita berikan ijazah sama, ya, buat kenang-kenangan aja lah, ya, buat kenang-kenangan. Yang online boleh insyaallah. Yang online boleh, tapi dengan syarat dia mendengar dengan jelas, ya, dan jalannya semua, gitu ya. Ini buat kenang-kenangan aja dan tidak perlu ditempel di rumah, dijadikan ini biar berkah rumahnya ditempel, itu kan enggak perlu, ya. Baik. Ya, ijazah fil hadits al musalsal bil awwaliyah. Ya. An Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu taala anhuma qala ar-rasul sallallahu alaihi wasallam ar-rahimuna yarhamuhumur rahman irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Maka alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Fil masjidil ikhlas al hadith al musalsal bil awwaliyah wa labduhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rahimuna yarhamuhumur rahman irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Kata Nabi, ar-rahimun yarhamuhumur rahman. Orang yang berkasih sayang itu akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Irhamu man fil ardi, sayangilah orang-orang yang ada di muka bumi ini, yarhamukum man fis sama. Maka yang ada di langit akan mencintai kalian, akan menyayangi kalian. Wa huwa awwalu haditsin sami'ahu kullu rawin an syaikhihi ila Sufyan ibn Uyainah wa qad ajaztuhu fihi wa akhbartuhu anni arwihi bi asanidil muttasilah al mudawwanati a'la wa usihi bi taqwallahi azza wa jalla fi sirri wal alan wa luzumi aqidati ahli sunnah wal jamaah wal hirsi ala talabil ilmi wal amali bihi wad da'wati ilaihi was sabri ala dalik wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Maka berarti antum mendapatkan ijazah sama. Insyaallah nanti setiap yang mendengar tolong tulis di grup nama pakai bahasa Arab. Nah, ini contoh ijazah. Makanya tadi ada kata ajaztuhu, ya. Maka aku ijazahkan kepada orang yang mendengarnya. Nah, namun riwayat dengan ijazah itu boleh atau tidak? Maka kata para ulama, war riwayatu bil ijazati sahihatun inda jumhuril ulama. Beliau mengatakan bahwa hukum riwayat hadis dengan cara pemberian ijazah adalah sah menurut jumhur ulama. Hukumnya apa?
Sah. Kenapa sah? Lidu'ail hajati ilaiha. Karena hal tersebut sangat diperlukan. Tetapi wa yushtaratu li sihhatiha thalathatu syurut. Tapi syaratnya harus 3. Makanya antum melihat syarat ini terpenuhi atau tidak. Syarat yang pertama, an yakunal mujazu bihi ma'luman. Imma bitta'yin mithlu ajaztu laka an tarwiya anni sahihal Bukhari. Syarat pertama yang boleh disampaikan dengan cara pemberian ijazah itu harus diketahui. Baik secara ta'yin seperti ucapan seorang guru kepada muridnya, beliau mengatakan ajaztu laka an tarwiya anni sahihal Bukhari. Aku mengijazahkan dari yang siang riwayat yang ada di Bukhari. Kan hadis-hadis yang ada di dalam Sahih Bukhari. Kemudian dia mengijazahkan kepada siapa? Murid-muridnya. Yang dia ijazahkan adalah dia mengatakan ajaztu laka an tarwiya anni sahihal Bukhari. Aku ijazahkan kepada engkau bahwa engkau boleh meriwayatkan riwayatku yang ada pada Sahih Bukhari. Jadi yang mau diriwayatkannya jelas apa? Nah, nanti semakin jelas kita baca. Wa amma bitta'mim, apabila dia mengijazahkannya secara umum, ya, seperti ucapan ajaztu laka an tarwiya anni jami'a marwiyati, aku mengijazahkan kepada engkau untuk meriwayatkan seluruh riwayat dariku, ini nggak bisa diterima. Karena riwayat yang mana? Kan dia riwayat banyak. Bisa jadi meriwayatkan dalam buku Sahih Bukhari, dia meriwayatkan riwayat di Sahih Muslim, dia meriwayatkan dari Sunan Abu Dawud. Jadi nggak boleh dia mengatakan secara umum, tapi harus secara ta'yin. Ta'yin itu spesifik. Misalkan begini tadi, saya mengijazahkan kepada antum yang hadir hari ini di Masjid Al-Ikhlas, antum boleh meriwayatkan riwayat dari ana yang ada pada kitab. Disebutkan riwayat ana yang ada di Sahih. Tapi ketika ana bilang begini, ana ijazahkan, ana berikan antum ijazah untuk boleh meriwayatkan semua riwayat saya. Nah, riwayat ana kan banyak misalkan. Bisa jadi ada di Bukhari, ada di Muslim, ada di yang lain. Nah, harus dijelaskan. Seperti tadi, ana mengijazahkan kepada antum ijazah sama hadis musalsal aula dia. Itu kan jelas. Riwayat yang mana yang akan diijazahkan? Jelas, makanya antum lihat di awal dalam ijazahnya disebut judulnya. Riwayat beliau yang berkaitan dengan ijazah al-musalsal bil awwaliyah. Jelas? Ini syarat yang pertama berkaitan dengan ijazah. Syarat yang kedua, belum, masih satu. Fa in kana al-mujazu bihi mubhaman lam tasihhar riwayatu biha. Ya. Maka kalau yang diriwayatkan itu mubham, enggak jelas, samar, maka tidak sahih riwayatnya. Contohnya seperti apa? Seorang guru mengatakan ajaztu laka an tarwiya anni ba'dha sahihil Bukhari. Aku ijazahkan kepada engkau untuk meriwayatkan dariku sebagian riwayat Sahih Bukhari. Sebagian ini yang mana? Gitu kan? Kalau semua kan jelas, satu buku Sahih Bukhari, semuanya. Tapi kalau sebagian, hadis yang mana? Di Sahih Bukhari ada hadis tentang permulaan wahyu. Ada hadis misalkan tentang innamal a'malu binniyat misalkan. Ada hadisnya tentang bunyal Islamu ala khamsin misalkan. Ini hadis yang mana yang mau antum ijazah kami? Maka tidak boleh mengatakan aku mengijazahkan kepada kalian sebagian riwayatku yang ada di buku Sahih Bukhari. Kalau mau semuanya. Kalau sebagian nggak boleh, harus ditakyin.
Ana mengijazahkan kepada antum untuk meriwayatkan dariku riwayatku pada Sahih Bukhari tentang hadis badul wahyi misalkan, tentang turunnya wahyu. Itu boleh. Jelas? Supaya apa? Tidak mubham. Jadi kalau begitu, udah dapat ijazah dari guru ana, satu Sahih sebagian. Cuma sebagian yang mana? Harus jelas. Harus jelas. Li'annahu la yu'lam al-mujaz. Kenapa ini tidak boleh? Karena tidak diketahui riwayat yang mana yang boleh diriwayatkan. Ats-tsani, yang kedua. Al-mujazu lahu mawjudan. Nah, ini penting. Orang yang diberi ijazah mutlak harus ada. Nah, makanya kalau zaman sekarang kan ada online. Ya, walaupun nanti khilaf yang online itu termasuk ada atau tidak. Tapi kan secara umum orang online itu seperti mendengar dan melihat kan. Ya. Zaman dulu kan belum ada online. Makanya para ulama mengatakan syarat orang boleh menerima ijazah dia harus ada. Mutlak, betul-betul harus ada. Fala tasihul ijazah lil ma'dum, maka tidak sah jika penerima ijazahnya itu tidak ada. La taba'an wala istiqlalan. Baik wujudnya menumpang pada pihak yang diberikan ijazah atau terpisah. Apa maksudnya menumpang? Misalkan ana bilang begini. Ana berikan ijazah hadis musalsal ini kepada antum, antum boleh meriwayatkan dan juga kepada calon anak. Nggak bisa. Karena antum, ana bilang calon, ada dia di sini. Orangnya ada. Anak-anak kepada anak supaya nanti pas dia lahir dia sudah bisa mendapatkan hadis, nggak bisa. Jelas ya? Orangnya harus ada. Makanya falau qala ajaztu laka waliman sayuladulak, aku mengijazahkan ijazah ini kepada engkau dan calon anak engkau. Atau ana bilang begini, ajaztu liman sayuladu li fulan, ana mengijazahkan kepada engkau dan calon anaknya si fulan, maka ini tidak boleh karena orangnya tidak ada di tempat dan orangnya tidak melihat, tidak mendengar langsung. Makanya tadi, adapun online masih boleh, kenapa? Karena dia melihat dan dia mendengar. Walaupun mungkin orangnya di mana gitu. Walaupun kalau ini kan hanya ijazah sama. Kalau kecuali riwayat ini nanti makanya lihat. Akan kita bahas setelah pembahasan ini, nanti kita bahas tentang buku-buku berkaitan dengan hadis. Misalnya Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Apa perbedaan paling mendasar Sahih Bukhari dan Sahih Muslim? Sahih Bukhari itu kenapa dikatakan ashahul kutub, buku yang paling sahih yang ada di muka bumi ini setelah Al-Quran, itu dikarenakan syaratnya Bukhari memasukkan hadis-hadis ke Sahih Bukhari itu ketat. Apa ketatnya? Dia mempersyaratkan seorang rawi harus ketemu secara langsung. Beda dengan Sahih Muslim. Sahih Muslim itu tidak harus ketemu dengan langsung, yang penting satu zaman. Ana sezaman dengan antum, ada kemungkinan meriwayatkan? Ada. Tapi Bukhari nggak mau. Walaupun dia sezaman, nggak ketemu, dia tidak akan masukkan hadisnya ke dalam hadis Sahih Bukhari. Makanya sepakat para ulama, ashahul kutub ba'dal Quran. Saking ketatnya beliau mempersyaratkan hadis-hadis yang ada di Sahih Bukhari. Makanya kita tahu kan, setiap kita dengar hadis muttafaqun alaih sahih. Gitu kan? Nah, itu manfaatnya. Lihat bagaimana manfaat orang-orang dulu belajar hadis. Sehingga kita mengamalkan hanya di mana hadisnya? Tenang sudah kita. Karena hadisnya sahih. Karena sudah diteliti sama Bukhari. Ini riwayat orang-orangnya ketemu langsung. Anak ketemu antum, ketemu antum, ketemu antum, anak ketemu langsung, anak pun boleh meriwayatkan hadis dari anak. Tapi kalau dia meriwayatkan hanya karena sezaman, maka Bukhari tidak akan dalam buku Sahih Bukhari. Pelajari. Data waktunya. Nah, syarat yang ketiga adalah lahu muayyanan bi syakhsihi au bi wasfihi. Kalau tadi yang pertama riwayatnya harus jelas, ini riwayatnya Bukhari,
ini riwayat ana di Sahih Bukhari seluruhnya atau hadis tertentu saja yang sekarang berkaitan orangnya. Pihak yang diberi ijazah harus tertentu secara spesifik. Baik secara pribadi atau sifat. Contohnya, ana mengatakan ajaztu laka wa li fulani riwayatan marwiyati anni. Ana mengijazahkan kepada Anda, kepada antum yang hadir saat ini untuk meriwayatkan hadis-hadis yang aku riwayatkan. Orangnya sudah dijelaskan. Ya. Tapi dia nggak boleh bilang begini, ajaztu li talibi ilmin atau ajaztu li talibi marwiyati anhu. Aku meriwayatkan hadisku kepada seluruh penuntut ilmu. Kan penuntut ilmu banyak. Bisa jadi antum yang lagi duduk di Al-Ikhlas, bisa jadi lagi menuntut ilmu di masjid yang lain. Jelas? Tapi kalau saya mengijazahkan kepada antum yang hadir hari ini, berarti thalibul ilmi yang di sini. Tapi kalau Anda mengatakan saya memberikan ijazah kepada seluruh penuntut ilmu, ini nggak boleh. Karena penuntut ilmu banyak di dunia ini. Atau akan mengatakan, saya mengijazahkan hadis ini kepada para petani. Petani banyak, petani yang mana yang akan memberikan ijazah? Menyeluruh tidak terima ijazahnya. Jelas? Maka mudahnya adalah yang pertama, syarat ijazah itu riwayat. Syarat yang kedua apa? Apa? Orangnya harus ada. Yang ketiga, bukan secara spesifik. Itu mudahnya. Jelas? Fa in kana aman la tasihhal ijazah. Kalau dia mengijazahkan secara umum, maka pemberian ijazah seperti ini tidak sah. Aku mengijazahkan seluruh riwayatku kepada kaum muslimin. Muslimin yang kalau begitu nanti makin hancur nanti. Yang fasik, yang pendosa, yang banyak maksiat boleh meriwayatkan hadis. Padahal nanti akan kita jelaskan, bahkan syarat orang yang boleh meriwayatkan itu bukan orang yang fasik. Jadi nggak semua orang juga boleh meriwayatkan. Ada syarat yang nanti akan kita bahas ya di Adaul Hadis. Tadinya Anda berharap Adaul Hadis bisa terbahas hari ini sehingga nanti besok tentang penulisan hadis. Apa sih sejarah penulisan hadis dan masuk iman, kalau orang belajar hadis secara spesifik, dari sini ada ilmunya. Contoh nanti tentang Tadwinus Sunnah, itu satu semester dibahas buku. Nanti besok mungkin Anda bawakan, ada namanya buku Tadwinus Sunnah, khusus membahas tentang sejarah dari mulai awal sampai nanti penulisan hadis. Itu satu cabang ilmu tersendiri. Ya, isnad ada juga ilmu tersendiri sebetulnya. Jadi kalau kita ini kan baru cuman apa? Pengantar-pengantarnya. Nanti misalkan ada namanya kita belajar Kutubus Sittah. Jadi setiap semester dibahas. Semester 1 misalkan bahas Sahih Bukhari. Itu dibahas sejarah Sahih Bukhari, hadis-hadis apa di Sahih Bukhari dan diambil sampel-sampelnya. Karena nggak mungkin satu semester dipelajari satu kitab Sahih Bukhari. Nanti semester 2 bahas Sahih Muslim. Semester 3 itu satu-satu jadi mata kuliah yang satu. Ini sekedar informasi saja. Sehingga apa? Ini betul-betul apa? Orang yang mempelajari bisa manfaat. Ternyata cabang ilmu hadis itu sangat luas. Itu yang cuman S1. Bagaimana mereka-mereka yang belajar S2, S3, Masya Allah. Ya, ada namanya fiqh sunnah dan lain sebagainya. Ada memang yang khusus belajar fiqh sunnah, pemahaman sunnahnya. Ada yang memang khusus pada mustalahul hadis, ilmu hadisnya. Nah, ini cukup ilmunya. Nah, wakila tasihhu lil ma'dum. Ada sebagian orang berpendapat, sebagian ulama hadis berpendapat bahwa ijazah itu boleh diberikan kepada orang yang tidak ada di hadapannya tadi. Makanya kenapa Anda bilang yang online insya Allah dapat dengan syarat dia mendengar ataupun melihatnya. Wa ghairi muayyan, dan sebagian mengatakan boleh kalau sekiranya tidak ditentukan spesifik orangnya. Namun wallahu a'lam, tentu ini terjadi khilaf di antara kalangan para ulama. Itu berkaitan dengan tahammul menerima hadis. Syaratnya ada berapa? 3.
Syaratnya ada 3. Dia harus berakal. Yang nerima hadis harus tamyiz. Tamyiz itu di bawah di atas umur 7 tahun. Yang kedua harus berakal. Orang gila nggak boleh nerima hadis. Yang ketiga dia harus selamat dari mawani'. Yang dimaksud dengan mawani di sini nggak boleh dalam keadaan ngantuk, nggak boleh dalam keadaan berisik, atau dalam keadaan tidak fokus karena sibuk dengan yang lain. Ini syarat menerima hadis. Nanti ada syarat menyampaikan hadis, itu ada syaratnya 5. Kalau nerima syaratnya 3, menyampaikan syaratnya ada 5. Karena menyampaikan lebih sulit daripada menerima, kan ada tanggung jawab. Nanti diantara syarat meriwayatkan hadis itu harus adalah. Yang dimaksud adalah nggak boleh orang yang fasik, nggak boleh orang pendosa. Dan nanti makanya fulan ini gimana kredibilitasnya. Dan antum lihat, sedetail itu para ulama tahu kalau tazkiyah, rekomendasi. Antum bisa nanya ke anak, Ustaz, gimana si fulan? Nah itu biasa tertuduh terdusta. Karena statusnya dia akan mempengaruhi kesohihan hadis. Jadi kalau ada yang mengatakan, Ustaz, sebuah hadis itu sebetulnya sahih awalnya, tapi kok jadi dhaif atau jadi lemah atau jadi hasan? Bisa jadi sebetulnya itu hadis betul-betul dari Nabi, tapi karena riwayat-riwayatnya ini bukan orang-orang yang amanah, bukan orang-orang yang thiqah, hadis ini tidak sahih. Tetapi ketika ada jalan-jalan yang lain maka naik derajatnya nanti. Itu nanti akan ada pembahasan. Jadi kalau kita adalah bahwa kita ingin memastikan muamalah betul-betul sumbernya sahih. Ya, makanya kalau ada orang ngapain sih dikit-dikit dalil, ya ini agama kita. Memang ibadah itu harus berdasarkan dalil, kan Nabi yang menyampaikan. Supaya kita tahu ini hadis betul-betul keluar dari lisan Nabi atau betul-betul dilakukan oleh Nabi. Hadis hasan didati, hasan di ghairihi, untuk memastikan ketenangan kita ketika kita beramal, kan gitu Pak. Bukan asal dalam belajar, tapi sanadnya jelas. Itulah segala sesuatu harus berdasarkan dalil. Jadi kalau ada orang memang agama kita dia ibadah kan, dan ibadah kita gak akan diterima oleh Allah kalau nggak ada contoh, kan begitu kan Pak? Maka kalau di sini berarti kita ambil satu kesimpulan, berarti peran para ulama hadis besar atau tidak? Sangat besar. Mereka darah sampai mereka ada yang harus jual genteng rumahnya hanya untuk dapat satu hadis. Kita yang hidup zaman sekarang, bahwa apa yang kita lakukan itu betul, harus berdasarkan hadisnya yang benar, hadisnya yang sahih. Ya. Jadi nggak usah dengar ada orang-orang yang dikit-dikit dalil. Mana dalilnya dari Al-Qur'an? Mana dalilnya As-Sunnah? Ya. Kuno amat antum begitu. Atau apa istilahnya? Ya, ribet amat hidup. Memang ini ya. Sebetulnya tinggal menikmati saja. Ya. Jadi kalau ada orang, Ustaz ngapain sih belajar? Tapi kan bahwa ternyata luar biasa Islam. Kita masih jauh pada harus mentakhrij hadis, meneliti, ya. Nggak sampai pada, tapi paling tidak kita tahu betapa pentingnya
tinggal klik aja udah ada di handphone. Padahal ini handphone, sifatnya apa? Ada satu keadaan di mana dia mati semua, error semua. Kalau nggak ada penghafal Quran bagaimana? Kalau ada orang meneliti hadis, bagaimana? Ta'ala ya, dengan peran para ulama hadis untuk menghafal hadis, untuk meriwayatkan hadis, maka mudah-mudahan peran kita yang kecil, sangat kecil ini duduk di majelis ilmu, yang hanya belajar sekecil pengantar daripada ilmu mustalah, maka mudah-mudahan ini juga sekali lagi menjadi salah satu saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala bahwa kita termasuk orang-orang yang mencintai Nabi. Karena ciri orang yang mencintai Nabi adalah membela syariatnya Nabi. Dan di antara bentuk membela syariatnya Nabi adalah dengan ilmu. Ya. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang tidak terusir dari telaga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan duduknya kita belajar mustalahul hadis, belajar hadis-hadis Nabi, ini sebagai hujjah nanti penolong kita di akhirat. Ya Allah, bahwasanya kami mencintai Engkau dan bentuk cinta kami adalah dengan kami belajar hadis. Karena ini warisan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi tidak mewarisi dinar, Nabi tidak mewarisi dirham, Nabi tidak mewarisi harta. Yang Nabi wariskan adalah ilmu. Maka yang sedikit ini mudah-mudahan bermanfaat bagi kita. Ya, sekali lagi mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kehidupan kita. Wallahu taala alam. Itu yang dapat Anda sampaikan pada kesempatan kali ini. Besok bismillah kita baru masuk kepada adaul hadis. Ya, adaul hadis, dan kita insyaallah sampai hari Selasa bismillah. Nah, hari Selasa, enggak tahu mau Rabunya ujiannya atau hari Selasa ujiannya. Mungkin hari Selasa kita masih ngambil satu pelajaran lagi. Ujiannya silakan antum di hari Rabu, atau silakan itu nanti dimusyawarahkan. Namun yang jelas hari Rabu selesai. Pekan depan sudah selesai. Yang tinggal nanti ujian, apakah ujiannya via apa namanya? Dulu pakai Google Form ya. Nah, itu masyitum ya, nanti bisa dilakukan. Yang jelas pembelajaran kita sampai hari Selasa biidznillah. Adapun hari Sabtu atau kabarkan lagi tetap berjalan, Ahad libur, tapi untuk hari Sabtunya nanti akan Anda sampaikan ya, oleh panitia disampaikan di grup insyaallah. Mudah-mudahan sisa waktu paling tidak kita mungkin ya sampai kutubus sittah. Mudah-mudahan cukup waktunya, dan ternyata Masya Allah ya, waktu 10 hari juga tidak cukup ternyata. Ya minimal kita sampai pembahasan tentang adapun musnad Imam Ahmad dan sebagainya mungkin kita bisa bahas di pembahasan berikutnya insyaallah. Namun maaf hari ini lebih daripada waktu yang sudah ditetapkan, harusnya sampai jam 6, Masya Allah, lebih hampir jam 6. Sallallahu alaihi wasallam majlis. Asyhadu an la ilaha illallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.